Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Harapan ibu kalian baik-baik saja. Tetap semangat ya. Nah, kali ini kita kembali lagi ke materi yang kedua, bab 2, yaitu perawatan berkala produk. Nah, oke. Nah, pada kesempatan ini mari kita pelajari pengenalan produk ini dengan materinya perawatan berkala. Nah, tentunya kalian tahu apa istilah atau kata dari perawatan, ya. Perawatan itu adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada tujuan untuk menjamin kelangsungan fungsional suatu sistem produksi, sehingga dari sistem itu dapat diharapkan menghasilkan sesuatu atau output sesuai dengan yang sudah diprogramkan atau sesuai dengan yang sudah dikehendaki, atau juga dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap suatu peralatan yang sedang dioperasionalkan, ya. Jadi intinya yang disebut perawatan itu bisa dikatakan pemeliharaan dalam melaksanakan suatu sistem, misalnya di dalam perawatan pendisplayan. Jadi misalnya dari awal sudah diprogramkan, nah perawatan display itu harus begini, harus begini, harus begini, disesuaikan dengan SOP perusahaan masing-masing. Nah, maka di dalam melaksanakan kegiatan perawatan tersebut sudah ada programnya, sudah ada standarnya, sehingga bagi pegawai yang melaksanakan kegiatan pendisplayan, terutama di dalam perawatan, ya sudah tahu harus begini. Artinya harus bisa memelihara display agar tetap utuh seperti semula, sesuai dengan standar operating prosedurnya gitu. Nah, kemudian yang kedua atau selanjutnya, tujuan daripada perawatan. Apa itu tujuan perawatan? Ya. Pertama, memungkinkan tercapainya mutu, produksi, dan kepuasan pelanggan. Jadi jelas di sini maksudnya dengan pendisplayan yang terawat, yang bersih, yang nyaman akan dapat memuaskan konsumen atau pelanggan, karena konsumen merasa nyaman berbelanja di suatu toko dengan keadaan yang bersih, rapi, tertata, dan terorganisir. Jadi misalnya kalau ada konsumen mau memerlukan sesuatu barang, itu tidak sulit untuk mencarinya karena sudah ada tempatnya masing-masing. Ya, lanjut yang kedua adalah memaksimalkan umur kegunaan dari sistem. Artinya dengan perawatan yang dilaksanakan secara teratur, maka pendisplayan di dalam toko itu akan lebih baik, ya. Kemudian umurnya juga akan lebih panjang, jadi artinya tidak cepat rusak karena selalu terawat. Karena begini, kalau yang namanya konsumen atau pelanggan tidak mau tahu, kalau belanja ke toko maunya itu display itu yang rapi, yang bersih, yang tersusun, nyaman gitu, dan mudah dicari gitu. Tidak tahu kan, sedangkan konsumen kadang-kadang kalau yang mau mencari barang, memilih barang, disimpan, diambil. Nah, disimpannya itu tidak seperti semula. Nah, itu tugasnya seorang pegawai yang bertugas di situ, ya, harmoniaga istilahnya, supaya pendisplayan itu tetap rapi. Jadi tidak mau tahu ada yang acak-acak, ada yang ini dan lain sebagainya. Pokoknya display itu harus tetap rapih, bersih. Artinya di sini memerlukan pengevaluasian bagi pegawainya itu agar
agar displaynya tetap rapi, bersih dan menarik. Oke, lanjut yang ketiga, menjaga agar sistem aman dan terhindar dari gangguan. Ya, artinya kalau misalnya displaynya itu terawat, ya, maka akan bisa dihindari dari gangguan-gangguan seperti contohnya kalau misalnya display barang itu kan harus rapi sesuai dengan jenis barang, bentuk barang, jadi tidak mudah terganggu, misalnya kesenggol sedikit udah jatuh gitu. Ya akhirnya kan nanti barangnya rusak, ya itu sudah tidak nyaman lagi, sudah tidak aman lagi, itu maksudnya. Kemudian yang selanjutnya, meminimalkan biaya produksi total secara langsung. Nah ini artinya mengenai servis, ya, servis pelayanan. Jadi artinya dengan perawatan yang rapi, ya, yang terorganisasi, ya, atau terorganisir, nah itu tidak akan memerlukan biaya yang lebih besar, artinya tidak dibongkar pasal sehingga akan menggunakan pegawainya lebih banyak lagi dan lain sebagainya. Nah di sini dilaksanakan perawatan yang terprogram itu kan lebih hemat mengenai servis dan pelayanannya. Kemudian selanjutnya, memaksimalkan produksi dari sumber yang ada. Jadi barang-barang yang ada yang ditata di situ betul-betul bisa menciptakan atau menimbulkan tanggapan orang bahwa barang-barang tersebut betul-betul berkualitas kalau terawat gitu. Misalnya kalau satu barang tidak terawat, misalnya kotor, gugus, seperti misalnya ada barang yang sudah gugus atau kotor, nah ditampilkan, nah itu akan menimbulkan bahwa kualitas barang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, frekuensi dan kuatnya gangguan dari operasi. Ya, jadi dengan perawatan yang teratur, yang dilakukan setiap hari, ya, sesuai dengan jadwal, maka kekuatan daripada peralatan yang dioperasionalkan itu akan lebih kuat. Kemudian selanjutnya, menyiapkan pegawai atau personil, fasilitas dan metodenya. Artinya menyiapkan pegawai yang betul-betul memiliki profesi di bidang pendisplayan dan perawatan, fasilitas juga yang memadai, dan juga dapat melaksanakan metode yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah mampu mengerjakan tugas perawatan. Nah, andai kata kita sudah memilih, menetapkan, menugaskan pegawai yang sudah memiliki profesi di bidang pendisplayan, nah itu sudah jelas tidak dilakukan lagi karena memang sudah profesinya. Jadi kesimpulannya, tujuan daripada perawatan pendisplayan produk adalah yang pertama, bisa memuaskan konsumen, dalam arti konsumen itu tertarik dengan situasi di toko, kemudian nyaman berbelanja, mudah memilih, mencari, memilih, mengamati, sehingga akhirnya pembeli itu merasa puas. Dan selain untuk konsumen, juga ada manfaatnya juga bagi pegawai atau pramuniaga. Nah, kita lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu manfaat perawatan bagi pegawai. Di antaranya yang satu adalah untuk memudahkan dalam pengecekan keadaan dan
persediaan barang. Yang keduanya, memudahkan pencarian dan pemilihan barang yang diperlukan. Ketiga, memudahkan pengambilan barang persediaan. Yang keempat, memudahkan penambahan penataan persediaan. Yang kelima, memudahkan pemeliharaan barang secara baik. Oke, yang ke-1, untuk memudahkan pengecekan keadaan barang. Jadi maksudnya dengan ada perawatan barang yang baik, maka keadaan kondisi di pendispleyan itu tetap rapi, sehingga akan lebih memudahkan untuk pengecekan barang, kondisi barangnya, dan juga jumlah barang yang ada di dalam pendispleyan. Yang keduanya, memudahkan dalam pencarian dan pemilihan barang yang diperlukan. Nah, akan lebih mudah untuk mencari barang yang diperlukan. Nah, karena barang di dalam pendispleyan itu sudah tersusun sedemikian rupa sesuai dengan klasifikasi dan spesifikasinya. Kemudian yang ketiga, memudahkan pengambilan barang persediaan. Nah, artinya barang persediaan yang ada di dalam gondola, rak atau shelving, nah itu akan lebih mudah untuk diambilnya, karena di situ sudah tersusun sedemikian rupa ya, sudah terorganisir, sudah rapi. Maka di dalam pengambilan barang persediaan itu akan lebih mudah karena sudah ada jobnya masing-masing, sesuai dengan klasifikasi dan spesifikasinya. Kemudian yang keempat adalah untuk memudahkan penambahan barang di dalam penataan barang tersebut. Jadi kalau misalnya ada barang yang kurang, ada barang yang habis, ada yang kondisinya tidak memungkinkan ya, nah itu bisa diteliti, kemudian diganti atau juga ditambah. Itu akan lebih mudah karena sesuai dengan kondisi barang yang sudah ada klasifikasi di pengelompokannya, mereknya, kemudian juga jenis barang dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memudahkan untuk pemeliharaan barang secara baik. Nah, jadi dengan adanya pengelompokan barang, spesifikasi atau pengkhususan barang, nah maka akan lebih mudah untuk memeliharanya, sehingga untuk pegawai itu lebih mudah untuk mengevaluasi display produk, karena yang disebut display produk di toko itu harus selamanya baik, rapi, menarik juga, dan harus selalu bersih. Ya, jadi kesimpulannya, perawatan display produk itu bukan hanya penting bagi pelanggan, juga perawatan display produk itu penting bagi pegawai. Artinya bagi konsumen atau pelanggan itu bisa memuaskan kebutuhannya, nah servisnya, artinya pelayanan, dan juga bagi pegawai atau pramuniaga akan lebih mudah untuk mengevaluasi display produk. Oke, kita lanjut materi berikutnya, yaitu jenis perawatan display produk. Jenis perawatan display produk itu ada 3. Yang pertama adalah sebelum produk dioperasikan. Yang kedua, pencegahan. Yang ketiga, korektif. Itu perawatan yang korektif. Oke, baik. Yang pertama yaitu perawatan sebelum dioperasikan. Nah, artinya perawatan. Nah, perawatan
peralatan sebelum dioperasikan bertujuan untuk menjamin peralatan dapat beroperasi secara efektif. Untuk memudahkan juga pengecekan, maka dibuat rencana perawatannya. Jadi, maksudnya begini, sebelum perawatan, maka dibuat suatu program yang mau dilaksanakan, dari mulai kebersihannya, kemudian fasilitas yang akan digunakan, kemudian juga dipastikan bahwa produknya betul-betul utuh, sempurna, sehingga di dalam kegiatan perawatan itu sudah betul-betul ada programnya, jadi hingga melaksanakan sesuai dengan acuan yang tertera di dalam program tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu perawatan pencegahan. Nah, perawatan pencegahan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih serius. Nah, artinya misalnya kalau ada kerusakan atau salah penempatan, nah itu bisa secepatnya dievaluasi, dibenahi, sehingga kembali lagi kepada pendisplayan yang semula sesuai dengan SOP. Nah, perawatan pencegahan ini meliputi 3 poin. Yang pertama adalah perawatan harian. Nah, maksudnya perawatan harian itu adalah perawatan yang dilakukan setiap saat terhadap fasilitas yang sedang atau yang selama beroperasi atau selama dioperasikan. Nah, artinya perawatan ini dilaksanakan setiap saat, karena memang yang namanya pendisplayan itu selamanya harus tetap bersih, rapi, dan selalu tersusun sesuai dengan aturan di situ, sesuai dengan SOP-nya, sehingga konsumen selalu nyaman datang ke toko gitu. Karena namanya konsumen itu tidak mau tahu barangnya itu sudah diteliti, diamati, dicari oleh pembeli yang sebelumnya, dan kita misalnya ada lagi pembeli yang datang, maunya pembeli itu tetap rapi dan bersih dan selalu barang itu tersusun. Nah, maka diadakan perawatan setiap saat agar display itu tetap rapi, bersih, dan menarik. Kemudian yang kedua adalah perawatan berkala. Nah, artinya perawatan yang dilaksanakan sesuai dengan periode yang sudah ditetapkan. Artinya, nah, perawatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah diprogramkan. Contohnya misalnya untuk pendisplayan barang fashion, misalnya yang disimpan di kata di mannequin itu berapa hari harus diganti, misalnya 3 hari sekali, atau disesuaikan dengan mode yang sedang up to date. Kalau sudah sudah menurun permintaannya, bisa diganti dengan produk yang sedang up to date gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah penggantian komponen. Nah, artinya seperti ada barang yang sudah tidak seharusnya dipajang, misalnya ada barang yang gugus, ada yang bocor, itu segera diganti. Ya tidak, misalnya ada kemas gula putih, ada bocor sedikit, nah itu sudah tidak boleh dipajang lagi, harus secepatnya diganti. Itu salah satunya ya. Oke, baik, sekarang yang ketiga yaitu perawatan korektif. Jadi artinya pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan setelah terjadi sesuatu kerusakan atau kelainan fasilitas di dalam pendisplayan tersebut. Nah, itu secepatnya harus diperbaiki.
Nah, jadi kesimpulannya, jenis perawatan di dalam pendiskleyan produk itu tadi ada 3 komponen. Nah, ketiga-tiganya juga kalau kita simpulkan bahwa di dalam perawatan pendiskleyan barang, nah di sini harus bisa menjaga kondisi display produk. Jadi artinya kita harus bisa mengevaluasi display produk agar produk tersebut, pendisplayan tersebut tetap sesuai dengan SOP. Oke, itu yang dimaksud dengan jenis perawatan dan maksudnya. Oke anak-anak, pada kesempatan ini Ibu cukupkan sekian dulu. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan nanti pada pembelajaran berikutnya kita akan menjelaskan perawatan sesuai dengan SOP. Nah, untuk kali ini Ibu cukupkan sekian. Mohon kalian tetap semangat, disiplin, dan tidak salah lagi, selalu menjaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.